Semangat ya, tetap kuat ya di dalam Tuhan. Kalau kata-kata itu yang kita dengar ketika kita ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja atau dalam pergumulan khusus, maka tentu saja saya yakin Bapak Ibu Saudara kita merasa dikuatkan, kita merasa diteguhkan, dan kita merasa memiliki semangat yang baru walaupun ada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Tapi tentu saja berbeda ketika orang lain mungkin berkata kata-kata yang melukai hati. Ketika kita dalam pergumulan, lalu ada orang yang justru menghakimi kita dengan kata-kata, "Oh, pantas saja ada pergumulan ekonomi. Kan kehidupannya tinggi sekali gayanya. Oh, pantas saja ada pergumulan keluarga. Istrinya tidak mau dengar sih apa kata suaminya. Oh, pantas saja anaknya tidak mau nurut dengan orang tua. Anaknya salah gaul tuh." Kalau kata-kata itu yang kita dengar ketika kita ada dalam kondisi pergumulan, maka saya yakin kita semakin terpuruk, kita merasa semakin terlukai, bahkan mungkin juga kita jadi menyesali apa yang dihadapi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang perkataan, maka kata-kata itu tentu saja bisa mempengaruhi kehidupan kita. Kata-kata yang baik, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang meneduhkan, itu bisa berdampak baik bagi kita ketika kita ada dalam kondisi pergumulan. Kita akan mendapatkan semangat, kita merasa tidak sendirian. Dan berbeda sebaliknya, kalau kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang bernada sumbang kita dengar ketika kita ada dalam pergumulan khusus, maka tentu saja itu yang membuat kita semakin terpuruk, menyesali apa yang dirasakan. Dan berbicara tentang kata-kata, pembacaan kita yang akan kita renungkan bersama pada saat ini juga kiranya dapat meneguhkan hati bahwa perkataan itu sangat mempengaruhi kondisi atau proses perjalanan kehidupan kita. Saya akan bacakan dari Ayub pasal 4 ayat 1 sampai 5. Berbicaralah Elifas, orang teman, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah yang dapat tetap menutup mulut? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah diangkat kembali oleh kata-katamu, dan lutut yang goyah telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu yang terkena dan engkau terkejut. Bapak Ibu Saudara, ini adalah ucapan dari sahabat atau teman dekat dari Ayub, yaitu adalah Elifas, yang pada saat itu mengetahui kondisi Ayub yang ada dalam keterpurukan, pergumulan, dan kita ketahui bahwa sebenarnya Ayub menghadapi pergumulan itu bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tapi semata-mata Tuhan mengizinkan Ayub untuk mengalami pergumulan tersebut sehingga imannya dapat terus diteguhkan. Tapi ternyata di dalam pergumulan yang dihadapi Ayub, sahabat dekatnya, orang terdekatnya justru menyalahkan apa yang dialami oleh Ayub. Sederhananya mungkin kita bisa menggambarkan bahwa Elifas ini mengutarakan kata-kata, "Oh, pantas saja engkau jatuh miskin, istrimu, anakmu meninggalkan engkau karena engkau berdosa." Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, kita ada dalam pergumulan dan kita tidak tahu mengapa ini terjadi, tapi justru yang kita terima bukannya kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang meneduhkan, tapi justru tuduhan-tuduhan menghakimi yang kemudian mematahkan hati kita. Tentu saja itu semua berdampak negatif dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam perenungan kita saat ini, kita kembali diingatkan secara khusus dalam momen masa Prapaskah, masa di mana kita mempersiapkan diri kita, masa di mana kita
diajak untuk menghayati karya pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita yang menyelamatkan kita. Masa di mana kita diajak untuk melakukan pertobatan, melihat, menilik diri masing-masing. Apakah sepanjang kehidupan kita seringkali melakukan hal-hal buruk di hadapan Tuhan dengan berkata-kata yang justru menjatuhkan sesama? Apakah jangan-jangan kita sulit untuk mengontrol kata-kata kita yang kita ucapkan kepada sesama kita? Jika kita mengakui itu, maka mari saya ajak untuk kita lakukan pertobatan di hadapan Tuhan. Mari hentikan itu. Karena sungguh dengan kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang tidak meneguhkan hati sesama, itu berdampak luar biasa bagi kehidupan orang tersebut. Sebagai persekutuan di dalam Tuhan, tentu saja kita sudah sepatutnya melontarkan kata-kata penyemangat, kata-kata yang penuh dengan kekuatan di dalamnya. Walaupun mungkin pada kehidupan realita kita menyadari juga bahwa ada sebab-sebab atau konsekuensi yang diterima. Tapi bukankah kita pun tidak berhak untuk menghakimi orang lain? Karena sungguh yang berhak menghakimi adalah Allah itu sendiri, bukan kita. Jadi perhatikanlah kata-kata yang kita ucapkan. Demikian renungan Senin Teduh kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, pada saat ini kami bersyukur Engkau kembali meneguhkan hati kami masing-masing melalui perenungan saat ini, di mana kami kembali diingatkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang menguatkan, bukan kata-kata yang mematahkan hati sesama kami. Di tengah-tengah pergumulan kami masing-masing, kami hendak memohon kepadamu, kiranya Engkau yang terus menguatkan kami, dan kiranya juga kami dapat terus terundang untuk menyebarkan kata-kata yang menguatkan bagi sesama kami. Inilah ya Tuhan, doa dan permohonan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah menyaksikan tayangan Senin Teduh. Sampai berjumpa dalam renungan selanjutnya. Tuhan memberkati.